Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab muamalah. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ananda Sena Nursofa dengan NPM 203403051. Yang kedua, Pratiwi Widiawati dengan NPM 203403052. Dan yang ketiga, Anissa Solihati dengan NPM 203403054. Konsep dasar muamalah. Muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu al-muamalah. Secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah yang artinya saling berbuat. Lalu secara istilah memiliki arti perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Muamalah dalam ilmu fikih dibagi menjadi dua definisi, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan antara manusia dengan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan sesuatu yang bermanfaat dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Muamalah sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat Islam. Di dalam syariat tersebut terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi, interaksi sosial tersebut membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Lalu ada ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-muamalah al-dabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-dabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Contohnya ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, dan kejujuran. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah. Muamalah yang mengkaji objeknya, bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhak untuk diperjualbelikan. Contohnya adalah al-bariyal atau jual beli, al-ran atau gadai, kafalah wadaman atau jaminan dan tanggungan, hiwalah atau pemindahan utang, taflis atau jatuh bangkrut, dan al-syirqah atau perseroan. Muamalah memiliki beberapa objek kajian. Adapun beberapa objek kajian hukum tersebut ada 3, yaitu hak, benda dan kepemilikan, dan akad. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Yang pertama, segala bentuk muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, muamalah merupakan urusan duniawi. Artinya, muamalah berbeda dengan urusan ibadah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Yang ketiga, muamalah harus atas dasar kesukarelaan. Artinya, azas dalam bermuamalah atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Jadi, seperti apapun akad atau transaksi bermuamalahnya, selama kedua belah pihak rela dan tidak melanggar aturan syarak, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga, muamalah harus didasarkan atas kesukarelaan. Artinya, azas dalam bermuamalah didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak. Seperti apapun transaksi atau akad bermuamalahnya, selama kedua belah pihak rela dan tidak melanggar aturan syarak, maka itu diperbolehkan. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku bisa dijadikan dasar hukum, asal hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Intinya, jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Hak kepemilikan harta dan akad. Yang pertama, hak. Hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak terbagi menjadi 2, yang pertama hak terhadap harta dan yang kedua hak terhadap selain harta. Hak terhadap harta adalah hak yang berkaitan dengan harta, seperti hak seseorang terhadap suatu benda yang ia miliki. Adapun hak kepada selain harta adalah
seperti hak perwalian terhadap seseorang. Seorang ayah memiliki hak perwalian atas anak kandungnya. Ditinjau dari aspek sohibul hak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak Allah, yang kedua, hak hamba, dan yang ketiga, hak mustiarok, yaitu hak gabungan antara hak Allah dan hamba. Yang kedua, kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larang syara. Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau individu. Yang kedua, kepemilikan umum atau masyarakat. Dan yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi atau individu adalah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh pribadi dengan cara halal atau cara yang baik. Yang kedua, kepemilikan umum atau masyarakat adalah semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemanfaatan macam-macam benda kepada warganya. Yang ketiga, kepemilikan negara. Pada dasar kepemilikan ini sama dengan kepemilikan umum, namun dalam hal pengelolaan hak dan yang mengelolanya adalah negara. Nah, untuk memiliki harta, ada beberapa cara yang dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok. Yang pertama, transaksi jual beli. Yang kedua, ikhrajul mubahat, ialah mengambil sesuatu benda yang boleh dan ada yang memilikinya. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, tawalud mim mamluk, yaitu kepemilikan yang berasal dari harta yang dimiliki. Yang kelima, harta pemberian dari negara kepada rakyatnya. Dan yang terakhir, harta yang didapatkan dengan tanpa keluar harta dan tenaga apapun. Yang ketiga, harta. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Selanjutnya, cara membelanjakan harta. Menurut sesuai dengan aturan dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara membelanjakan harta itu ada 3. Yang pertama, menggunakan harta secukupnya, artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Lalu yang kedua, tidak berbuat mubazir. Dan yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau tidak boros. Selanjutnya, macam-macam harta. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta terbagi menjadi 2, yaitu harta tetap dan benda bergerak. Apabila ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, terbagi menjadi 2. Yang pertama, misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama. Yang kedua, kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Kemudian, apabila ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya harta, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mutakowam, yaitu artinya harta yang bernilai, dan goiro mutakowam, yang artinya harta yang tidak bernilai. Lalu yang selanjutnya ada akad. Akad adalah sebuah pertalian atau pertemuan antara ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan qobul, pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dasar hukum akad terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Macam-macam akad atau transaksi. Yang pertama, akad menurut tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru adalah akad nirlaba atau non-profit transaction yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Yang termasuk dalam kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, ibro, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirod. Yang kedua, akad tijari adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan atau profit transaction, di mana rukun dan syarat yang telah dipenuhi semuanya termasuk pada kategori ini adalah murobahah, salam, istisna, dan ijaroh, serta mudorobah dan musyarakah. Yang kedua, akad menurut keabsahannya. Yang pertama, akad sohih adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang kedua, akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga, akad batil adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Lalu, rukun dan syarat akad. Rukun akad terbagi menjadi 4. Yang pertama, akid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari 1 orang saja atau beberapa orang. Yang kedua, ma'qud alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Lalu yang ketiga, maudu al-akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
Lalu yang keempat, sigat al-akad adalah ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat-syarat akad terbagi menjadi 8. Yang pertama tamyiz atau jelas, yang kedua ada dua pihak, yang ketiga sesuai ijab dan qabul, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan, dan yang kedelapan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Cara-cara dalam berakad dibagi menjadi 4. Yang pertama dengan cara tulisan atau kitabah, yang kedua isyarat, yang ketiga melalui perbuatan, dan yang keempat melalui lisan al-hal. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia, yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasarkan dengan tauhid, sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki tujuan, yaitu membantu manusia untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dan batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. 4. Kepemilikan multijenis. 5. Kebebasan bertindak atau berusaha. Prinsip ini pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis ekonomi. Yang kelima, keadilan sosial. Sistem yang baik adalah sistem yang tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Manfaat sistem ekonomi Islam. 1. Sistem ekonomi Islam memegang nilai moral dan nilai agama pada perekonomian. 2. Sangat memperhatikan kepemilikan individu, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang diatur sesuai dengan syariat Islam. 3. Negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian. 4. Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan. 5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Ragam transaksi Islami di era modern. Yang pertama, transaksi perbankan. Secara garis besar, bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 2. Transaksi asuransi. Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional meliputi perbedaan dalam hal perjanjian, dana, pengelolaan dana, bagi hasil. Dalam asuransi syariah ada zakat, pengawasan dana syariah, status dana, dan jenis investasi. Yang ketiga, transaksi modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal yang mengembangkan investasi.